Pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua sebuah topik, sebuah tema pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul kekuatan sikap hati. Pagi ini kita belajar tentang yang namanya sikap. Ternyata nanti kalau kita belajar lewat pengajaran firman Allah ini, Bapak Ibu Saudara, sikap itu ternyata sangat menentukan masa depan kita. Sikap kita itu yang menciptakan masa depan yang baik dalam hidup kita. Semuanya kembali kepada yang namanya sikap kita. Anda ingin berhasil, Anda ingin sukses, setiap kita ingin menerima, mengalami namanya masa depan yang baik hari-hari di depan kita. Semuanya dasarnya ditentukan sama sikap. Nah, ini yang coba kita mau belajar saudara ya. Kita bahas tentang topik yang namanya sikap. Atau saya sering pakai istilah sikap hati. Ya, kita baca dulu ayatnya ya. Dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan belajar tentang sikap hati dari seorang tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang bernama Yusuf. Kita baca ayat 1 sampai 6 berganti-gantian, tentunya saya baca ayat 1, Anda 2, nanti 6-nya sama-sama ya. Kejadian 39 ayat 1 begini kata firman Allah. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2 teruskan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Terus ayat yang keempat. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat yang kelima saudara ya. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Mari sama-sama kita baca ayat 6, 1, 2, dan 3. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Baik, sebelum saya mencoba menjelaskan, menerangkan ayat-ayat yang barusan kita baca, kisah tentang Yusuf, mari kita lihat dulu gambar yang pertama ini. Saudara, ketika kita belajar yang namanya sikap hati, yang kita bahas terutama tentang kekuatan dari sikap hati. The power of attitude. Jadi sikap kita itu punya power kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya mengubah hidup kita, itu menciptakan bahkan menentukan masa depan kita. Makanya poin pertama, coba perhatikan baik-baik sambil kita renungkan tentunya. Saya tulis begini statementnya. Ternyata sikap hati kita itu menjadi penentu masa depan kita. Masa depan kita hancur atau sukses, berhasil atau gagal, itu ditentukan yang namanya sikap kita. Kita belajar tentang sikap. Saudara, kalau kita lihat dalam tokoh-tokoh Alkitab, sebelum saya coba lanjutkan menerangkan lebih dalam tentang yang namanya sikap ini kepada saudara. Kalau kita membaca Alkitab dari mulai kitab Kejadian sampai di dalam kitab Wahyu, itu sebetulnya ada banyak tokoh-tokoh Alkitab saudara yang sebetulnya gak punya masa depan. Hidupnya itu hancur sebetulnya. Rasanya sulit untuk dia mengalami masa depan yang baik. Kalau saya boleh bertanya kepada saudara,
Dan kalau boleh saudara bisa jawab juga lewat chatting. Menurut Anda, menurut saudara semua, kalau saudara mempelajari Alkitab dan Anda baca Alkitab dari mulai kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, menurut Anda siapa sih tokoh Alkitab? Anda bisa sebutkan 2, 3, 4 setahu Anda. Tokoh itu sebetulnya gak punya masa depan. Masa depannya pasti gelap, masa depannya pasti hancur. Kenapa? Karena keadaan yang dialaminya, karena situasi yang dialaminya, karena memang sikonya fakta hidup yang dialaminya memang tidak mungkin dia baik, tidak mungkin masa depannya cerah. Menurut Anda yang dicatat Alkitab, siapa tokoh-tokoh itu? Anda bisa sebutkan. Ya, mungkin saya sambil melihat di YouTube secara live jawaban-jawaban Anda barangkali. Menurut Anda siapa tokoh-tokoh Alkitab yang sebetulnya mereka tidak mungkin, mustahil gitu loh. Masa depannya sukses, masa depannya baik, ya ngalami terobosan, mereka jaya hidupnya. Menurut Anda siapa mereka? Padahal faktanya keadaan mereka alami susah. Faktanya mereka yang dialami pahit hidupnya. Mereka mengalami satu kesulitan hidup yang sangat sulit. Rasanya gak mungkin ada harapan. Menurut Anda siapa? Kalau saya melihat ya Ayub itu pasti nomor 1 ya. Ya Yusuf karena kita pelajari saudara ya. Yunus boleh juga ya. Saya melihat sedang membaca Paulus. Ya banyak saudara ya. Ada Daniel ya. Ada yang namanya Sadra Mesak Abednego. Saya lihat jawaban Anda semuanya good, semuanya betul. Ya, Anda jawab Yusuf, yaitu kita pelajari. Ayub, Daniel, Sadra Mesak Abednego. Jangan lupa termasuk Daud. Daud itu dianaktirikan. Kakak-kakaknya mendapat jenjang pendidikan yang sangat baik. Mereka menjadi anggota dari kerajaan istana, menjadi para tentara saudara ya. Mereka mengenyam hal yang baik dari keluarganya, dari orang tuanya. Sementara Yusuf dianaktirikan, dia ada di padang rumput. Rasa-rasanya pendidikannya kurang, kasih orang tua kurang. Sepertinya Daud juga masa depannya gak baik. Kenapa? Fakta yang dihadapi sangat gak baik. Nah sekarang kita lihat Yusuf yang kita pelajari. Mari lihat gambar ini. Saya boleh berkata kepada saudara bahwa Yusuf itu sebetulnya adalah seorang yang tidak mempunyai masa depan. Karena apa? Karena Yusuf mempunyai kehidupan yang sangat pahit. Kalau kita belajar kisah tentang kehidupan Yusuf, dari mulai dia dibenci kakaknya, dimasuk ke dalam sumur, tadinya mau dibunuh. Kita udah apal cerita Yusuf. Tapi singkat kata kemudian dia dijual jadi budak di Mesir. Kisah tentang Yusuf, kalau saya pelajari dari mulai kitab Kejadian pasal 37, pahitnya hidup Yusuf, sengsaranya dia, menderitanya dia, sulit hidup yang dihadapi Yusuf, itu kurang lebih hampir 13 tahun. Pahit hidupnya Yusuf, getirnya hidupnya Yusuf, sengsara dan susah sangat hidup Yusuf itu bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu hampir kurang lebih kalau dibulatkan 13 tahun loh saudara. Coba bayangkan kalau yang jadi Yusuf itu adalah kita. Andai kata yang jadi Yusuf itu adalah Anda. Mengalami kepahitan hidup selama 13 tahun. Mungkin kita akan ngomel. Mungkin kita rasanya akan berontak. Kita akan bersungut-sungut. Kita rasanya gak terima. Kok ngalami kayak begini sih 13 tahun loh saudara. Menjadi seorang budak di tanah Mesir itu satu kisah kehidupan yang sangat tidak mudah. Tapi yang menarik saudara ya, Yusuf ini meskipun dia mempunyai kehidupan yang penuh penderitaan, kesengsaraan, kepahitan, rasa-rasanya melihat fakta kondisi keadaan hidup, gak mungkin punya masa depan orang ini. Sulitnya seperti itu 13 tahun, gak main-main. Tidak mungkin mengalami kesuksesan, kejayaan namanya Yusuf. Tapi mari saya tunjukkan lewat gambar juga berikutnya. Yang menarik ya, ketika saya telusuri dengan cermat, baca kehidupan Yusuf dengan baik, timbul satu pertanyaan begini. Apa yang menjadi rahasia Yusuf ini melewati hidup yang pahit, yang sulit, yang penuh tantangan, penuh kesengsaraan tanpa kepahitan? Tanpa dendam, tanpa kecewa, tanpa marah sama orang sekitarnya. Termasuk kepada kakak-kakaknya loh saudara.
Pokoknya kakaknya ketika nanti datang ke Mesir setelah Yusuf sukses kehidupannya, Yusuf bisa melepaskan pengampunan loh. Di sini kita belajar seorang Yusuf melewati hidup yang pahit tapi tanpa kepahitan di hati. Rahasianya apa? Dia bisa seperti ini. Saya temukan di Alkitab. Yusuf itu karena dia punya sikap hati yang benar. Coba saya tunjukkan ayatnya. Kejadian 39 ayat 6. Saya langsung saja ya menukik pada inti masalahnya. Lihat Kejadian 39 di ayatnya yang ke-6. Saya baca ya. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ini rahasia Yusuf. Ya, mengalami sengsara, penderitaan, kepahitan. Dia lewati tanpa kepahitan di hati. Ini seperti bayangan saya. Seperti ikan di laut yang asin air lautnya. Tapi ikannya tidak jadi asin tubuhnya. Justru sangat nikmat kita menikmatinya. Lihat Kejadian 39 ayat 6. Ini Yusuf. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf dikatakan ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Perhatikan kalimat ini. Adapun Yusuf dikatakan itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kalimat kata manis sikapnya ini menjadi satu rema buat pribadi saya. Ketika saya baca dalam Kejadian pasal 39 ayat 6, kata manis sikapnya ini menjadi sebuah pewahyuan dalam pribadi saya. Ternyata ini kunci rahasianya. Kenapa Yusuf yang hidupnya begitu sangat menderita, sangat susah gitu loh. Sengsara, orang muda ini melewati masa-masa hidupnya hampir 13 tahun. Tapi luar biasanya, ajaibnya melewati hidup yang sengsara, penuh kepahitan hidup. Rasanya gak ada manisnya. Itu tanpa kepahitan di hati. Ini jadi pewahyuan yang luar biasa loh. Saya yakin bukan cuma buat saya, tapi saya mencoba melepaskan juga buat saudara. Ini pun seharusnya jadi rema buat setiap kita. Melewati kepahitan, kekecewaan. Tanpa kepahitan, tanpa kecewa. Baik kepada Tuhan, baik kepada keadaan, maupun kepada orang yang ada di sekitarnya. Dia gak pernah salahkan kakaknya atau siapapun. Nah ini yang menarik menjadi satu rahasia. Memang ada beberapa orang mungkin menyanggah. Berkata Yusuf itu melewati sengsara hidupnya, kepahitan hidupnya, kecewa hidupnya dengan tanpa kepahitan, tanpa pemberontakan, tanpa kekecewaan, tanpa marah kepada Tuhan. Ada yang mengatakan karena Tuhan menyertai hidup Yusuf. Memang tadi itu ada ayatnya ya. Kalau kita tadi baca, sudah kita baca, mungkin tidak usah diulang. Di ayat 3, pasal 39, kitab Kejadian, ayat 2 dan 3, itu menunjukkan kepada kita. Meskipun jadi budak di tanah Mesir, dia dipromosikan sama Tuhan. Kenapa? Sebab Allah menyertai Yusuf. Ayat 2 tadi dikatakan, sehingga apa yang dikerjakan oleh Yusuf, Tuhan buat berhasil. Potifar pun lihat, orang ini beda ya. Ada Tuhan yang menyertai dia. Makanya dapat promosi. Ada orang mengatakan Yusuf itu melewati kecewa hidupnya, melewati kepahitan. Tanpa kecewa, tanpa kepahitan di hati. Sebab Tuhan Allah menyertai hidup Yusuf. Ya memang benar Tuhan menyertai Yusuf. Tapi pertanyaannya, tahukah saudara apa yang membuat Tuhan Allah itu menyertai hidup Yusuf? Kenapa orang muda ini disertai sama Tuhan? Jawabannya sederhana. Karena dia punya sikap hati. Sikap hati yang baik tadi. Sikap hati yang manis. Coba Anda bayangkan. Kalau Yusuf misalnya dia menghadapi proses kepahitan itu. Proses yang mengecewakan dalam hidupnya. Situasi tentu kehidupan yang tidak diharapkan terjadi dalam kehidupan Yusuf. Kalau Yusuf misalnya marah. Yusuf kecewa. Yusuf misalnya dia kemudian berhenti percaya kepada Tuhan. Dia marah kepahitan sama Tuhan. Dia menolak Tuhan. Apa yang terjadi? Tidak mungkin Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf karena Tuhan lihat hatinya Yusuf luar biasa. Sikap hatinya manis. Nah ini kita mau belajar. Kalau kita baca saudara ya. Dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 dan 2 saja. Perhatikan kalimat ini.
Mari saya ajak saudara mengimajinasikan bagaimana kehidupan orang muda bernama Yusuf ini. Lihat, adapun Yusuf dikatakan telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, perhatikan, kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Dan seterusnya dan seterusnya. Lihat ayat ini. Yusuf ini dijual jadi budak sama orang Ismail di Mesir. Di rumahnya seorang tuan, pengawal, kepala pengawal kerajaan Firaun, kerajaan Mesir, namanya adalah Potifar. Anda tahu sebelum dia jadi budak, dijual jadi budak di tanah Mesir. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, Yusuf ini saya boleh katakan penilaian saya, ini anak yang manja. Latar belakangnya saya ceritakan dulu supaya Anda nangkep sikap hatinya, ini loh yang jadi pewahyuan kita. Sikap ini penting. Yusuf ini anak manja. Alkitab katakan dalam Kejadian 37, Yusuf ini adalah seorang anak yang difavoritkan sama ayahnya. Ayahnya paling cinta sekali mengasihi Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya, kakak-kakaknya yang lain. Saya pernah sampaikan sama saudara, sampai dibuatin jubah maha indah. Jubahnya para raja, jubahnya bangsawan, menunjukkan si bapak Yakub paling cinta, difavoritkan anaknya namanya adalah Yusuf. Dan jangan lupa catatannya, Yakub ayahnya Yusuf ini adalah konglomerat di zamannya, orang yang kaya raya, punya hamba di rumahnya begitu banyak, budaknya juga banyak. Jadi hampir bisa dipastikan Yusuf ini tidak pernah kerja apa-apa. Semuanya dilayani oleh hamba-hamba daripada ayahnya sendiri. Anak manja gitu loh. Dia minta semua tersedia. Dia butuhkan semuanya ada. Anaknya, bapaknya ini orang kaya. Manja, tidak pernah kerja. Tiba-tiba semuanya berubah hari itu. Karena kebencian kakak-kakaknya kepada dia. Dia dibuang dalam sumur, singkat kata kemudian dijual sama orang Ismail jadi budak di tanah Mesir. Apa yang saya mau coba tunjukkan sama saudara? Lihat gambar ini. Yusuf itu artinya dia memulai karir pekerjaannya, masa depannya itu dari bawah sekali, yaitu menjadi budak di Mesir. Tidak langsung prosesnya jadi manajer di rumah Potifar. Memang di rumah Potifar karena dia disertai Tuhan, dia dipromosikan. Tapi lihat, dia promosinya dasarnya dari bawah dulu. Tidak langsung dia jadi manajer atau setara dengan direktur perusahaan. Ingat, Potifar tuan daripada Yusuf di tanah Mesir. Ini bukan sekedar kepala pengawal Raja Fir'aun. Tapi Potifar ini memiliki banyak usaha-usaha yang besar. Dan semuanya itu dipercayakan Yusuf yang mengaturnya. Dapat promosi. Tapi tahukah saudara kenapa Yusuf dapat promosi? Jawabannya tadi. Karena Yusuf, Tuhan melihat gini, sikap hati orang ini beda. Ngalami sengsara, ngalami penderitaan, ngalami kejatuhan hidup yang penuh penderitaan, penuh kepahitan. Tapi dia jalani hari-harinya tanpa kecewa. Ini yang luar biasa. Tanpa kepahitan. Hidup yang dijalani pahit sekali. Tapi dia bisa menjalani dengan hati tanpa kepahitan. Nah, Tuhan menilai ini. Nah, inilah yang disebut dengan sikap yang manis tadi. Nanti saya akan tunjukkan sama saudara. Definisinya sikap hati itu apa? Attitude itu apa sih artinya? Nanti menjelang akhir saya tunjukkan sama saudara. Tapi lihat saudara, apa yang membuat Yusuf menerima promosi? Apa yang membuat Yusuf begini? Selalu disertai Tuhan. Tuhan ada di pihaknya Yusuf. Tuhan selalu beserta dengan Yusuf. Ada untuk kehidupan Yusuf. Sederhana. Tuhan lihat sikap hati orang ini. Ngalami kepahitan tanpa kepahitan. Ngalami kecewa tanpa kecewa. Nggak nyalahin Tuhan. Kok ngalami gini sih Tuhan? Saya sudah hidup benar. Coba bayangkan kalau kita yang ngalami. Mungkin mayoritas kita akan marah sama Tuhan. Mungkin hati kita mulai ngomel, minimal kita mulai bersungut. Atau kita mulai frustasi, atau kita mulai putus asa. Rasanya gini, tidak ada harapan dalam kehidupan kita. Kita pikir selesai deh. Kita mulai gak ada gairah dengan Tuhan. Yusuf tidak. Tuhan lihat sikap hatinya. Ini yang pertama, anak manja,
tidak pernah kerja, anak yang difavoritkan sama ayahnya, tiba-tiba dia jadi budak kerja keras. Tidak gampang saudara. Saya ingin tunjukkan sama saudara, tidak gampang sekali yang dialami Yusuf. Dalam kehidupan realita kita, kadang pun kita mengalami situasi hidup yang sangat-sangat tidak kita harapkan. Di luar nalar pemikiran kita. Tiba-tiba kita mengalami situasi hidup yang sangat sulit. Yang tidak pernah kita alami. Jadi budak kerja keras tiap hari. Itu tidak pernah dibayangkan sama Yusuf. Anak kesayangan papa gitu loh. Anak yang manja. Tidak ngerti pekerjaan dan tidak pernah kerja. Tiba-tiba mengalami penderitaan yang pahit seperti itu. Jika ada pagi ini di antara saudara sedang menjalani dan mengalami situasi penderitaan seperti ini yang tak terbayangkan, kaget Anda, kok sampai saya mengalami seperti ini, tak terbayangkan. Itu bisa sakit penyakit di tubuh kita. Itu bisa bentuk job proyek yang lepas dari tangan saudara. Tidak terbayang, biasanya berhasil, biasanya sukses, gagal mungkin saat ini. Lepas karena ada yang jegal saudara. Karena ada yang rebut dari saudara. Saya berharap pagi ini apapun yang sedang Anda derita, Anda hadapi, belajar dari kisah kehidupan Yusuf. Ingat pewahyuannya rema pribadi buat kita apa? Tetap miliki sikap hati yang manis. Melewati kecewa, kepahitan. Bukan dengan kecewa, dengan kepahitan. Nah kita lihat hal yang kedua. Ketika di rumah Potifar, Yusuf dipercayakan mengatur segala bisnis usaha yang besar, yang banyak yang dimiliki oleh Potifar. Sebutlah promosi kedudukan jabatannya setara dengan direktur atau semacam kayak manajer gitu ya. Dia mengatur, mengelola semuanya. Ketika dia sudah mulai dipromosikan, ada ujian kedua. Kita lihat di gambar ini, Yusuf itu digoda saudara ya oleh istri Potifar. Kalau kita perhatikan dalam kisah ini Yusuf mulai digoda sama istri Potifar. Mari saya tunjukkan ayatnya. Kejadian 39 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saya bacakan ayat ini, perhatikan baik-baik. Selang beberapa waktu istri tuannya, istri Potifar memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat 8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Nanti kalau kita baca ayat 9, Yusuf larikan diri, dia lepaskan dengan rela jubah direkturnya, jubah manajernya dia lepas, loncat lewat jendela. Kenapa? Dia menolak, tidak mau menyakiti hati Tuhan, tidak mau berbuat dosa. Ini ujian yang kedua, ini pun tidak mudah, ini pun pahit sebetulnya. Bukan hanya penderitaan jadi budak, sekarang udah dipromosikan, udah mulai enak hidupnya, udah jadi setara dengan manajer atau direktur dia, udah nyaman. Tiba-tiba datang masalah lagi. Dan masalahnya adalah ini sangat tidak mudah dalam realita kehidupan sehari-hari. Dia digoda sama istri tuannya, istri Potifar. Ingat catatannya, Potifar ini adalah seorang pembesar pejabat tinggi kerajaan di tanah Mesir. Ini sebutlah tangan kanan Raja Fir'aun, panglima dia. Ini orang kepercayaan. Nah si Yusuf juga adalah sebutlah tangan kanan orang kepercayaan Potifar. Tiba-tiba istri dari tuannya menggoda dia. Percayalah begini dengan pendapat saya, bahwa saya yakin istri Potifar, sorry ya perkataan saya, pasti bukan seorang perempuan yang sudah peot, yang jelek mukanya. Saya percaya kalau istilah orang bahasa Jombangan, orang Jombang, cuantiknya pol gitu saudara ya. Saya yakin bukan orang yang peot dan jelek, cuantiknya pol. Dan ini bukan perkara yang mudah buat seorang pria masih muda bernama Yusuf. Digoda, diajak berzina, diajak berselingkuh sama istri Potifar. Tapi Yusuf punya sikap, dia bisa bersikap dengan benar. Nah kita lihat di sini, dan sikap Yusuf inilah ternyata yang mengangkat kehidupannya.
yang menolong masa depannya, yang menentukan masa depannya berhasil dari seorang yang rendah budak menjadi pembesar di tanah Mesir. Dan untuk sikap ini yang dia miliki, menolak, dia ikut kebenaran Tuhan. Itu keputusannya, itu pilihannya. Dia lepaskan jubahnya, melepaskan jubah direktur. Itu tidak mudah loh. Dia pilih Tuhan. Keputusannya, aku takut akan Tuhan. Dan dia menolak itu dosa. Dengarkan kata-kata saya ini. Karena nanti Anda menemukan, bisa memahami, mencerahkan pikiran kita. Oh, inikah artinya sikap yang benar? Attitude itu ini loh artinya. Nanti saya terangkan sama saudara. Dan ketika dia menolak, Yusuf tahu konsekuensinya besar. Apa konsekuensinya? Yusuf dijebloskan masuk ke dalam penjara. Lihat ayat ini. Tapi apa yang terjadi ketika dia di dalam penjara? Ketika dia punya sikap keputusan ini, tetap takut akan Tuhan, menolak berselingkuh, menolak bikin dosa, masuk penjara. Tapi lihat, apakah Tuhan biarkan Yusuf? Kalau Yusuf misalnya hari itu dia ngomel, beda loh ceritanya. Lihat ayatnya dulu. Kita baca, saya bawa saudara pada ayat ke ayat saudara ya. Kejadian 39, lihat ayat 20 sampai 22. Saya tahu kisah ini memang tidak asing buat saudara, sering kita dengar. Tidak ada salahnya kita baca, renungkan sekali lagi. Saya bacakan ya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan, perhatikan, menyertai Yusuf. Memang betul saudara ya, Yusuf itu punya yang namanya keberhasilan, kesuksesan, dia disertai Tuhan. Tapi pertanyaannya kembali, kenapa orang yang disertai Tuhan sikap hatinya benar, keputusannya benar. Lihat, dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ini ajaib loh. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Mungkin dengan cepat saya bawa saudara pada gambar berikutnya supaya bisa terselesaikan pengajaran ini. Lihat saudara ya, apa rahasia Yusuf menjadi orang yang berhasil? Walaupun sebetulnya Yusuf punya alasan kuat untuk hidupnya itu hancur, kecewa, marah-marah, dendam, kepahitan, ngalami keadaan seperti itu. Tapi lihat saudara ya, Yusuf ini Kejadian 39 ayat 6. Coba lihat ayat ini sekali lagi, bagian terakhir. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara lihat, kita kembali lihat ini. Kenapa macam-macam mengalami keadaan sampai masuk dalam penjara? Tidak marah. Coba Anda renungkan baik-baik, setuju juga ada dengan saya. Ketika misalnya Yusuf karena dia ambil keputusan menolak berzina, sikap hatinya tetap benar untuk Tuhan. Begitu masuk penjara dia gak terima. Lalu dia mulai ngomel, dia mulai bersungut-sungut sama Tuhan. Kok ngalami gini Tuhan? Saya udah menabur benar, bersikap benar, saya takut akan Engkau. Saya gak mau bikin dosa. Kok konsekuensinya malah gak enak, pahit begini masuk penjara? Kalau lalu mukanya masem, mukanya kecut, kira-kira kepala penjara seneng gak sama Yusuf? Kan wajah kita, sikap kita itu orang bisa lihat. Coba kalau Yusuf marah sama Tuhan, mukanya kecut, mukanya cemberut, mukanya gak menyenangkan. Kepala penjara lihat, oh saya yakin kepala penjara gak suka sama Yusuf. Gak seneng sama sikapnya. Diajak ngomong cemberut, diajak ngomong kecut, masem mukanya. Kadang kita, masa depan kita kadang-kadang hancur hanya gara-gara ini. Kadang-kadang orang mau kerjasama sama kita, mau join kerjasama, lihat wajah kita udah gak seneng. Karena orang bisa lihat loh mukamu masem, cara bicaramu tulus atau tidak. Orang bisa lihat dari matamu, sinar wajahmu. Coba Anda bayangkan kalau Yusuf marah-marah hari itu cemberut. Selesai semuanya. Kepala penjara tidak akan berbuat baik kepada dia. Tidak akan mempercayakan sesuatu yang besar kepada dia. Ada banyak orang masa depannya hancur gara-gara apa? Sikapnya. Coba lihat ini. Yang menentukan baik buruknya hidup kita bukan keadaan
yang kita hadapi. Tetapi bagaimana sikap hati kita, attitude kita saat menghadapi kejadian itu. Saya ulang, perhatikan baik-baik. Bahwa ternyata yang menentukan baik buruknya hidup kita, gagal, berhasil, suksesnya hidup kita, bukan keadaan kita yang kita hadapi. Yusuf menghadapi penjara, menghadapi digoda sama istri Potifar, menghadapi kepahitan dari dasar jadi budak. Tapi masa depannya tetap baik. Bukan keadaan yang menentukan masa depannya Yusuf. Tapi bagaimana bersikap hati kita menghadapi keadaan yang pahit itu. Nah pertanyaannya sekarang, pendeta, sikap hati itu apa? Attitude itu apa? Yang jadi kekuatan kita. Kita sedang bahas topik tentang sikap kita. Kita bicara sikap gitu loh. Sikap kita tuh punya power yang besar, punya kekuatan yang besar, menciptakan masa depan kita, menentukan masa depan kita. Ada mau baik masa depannya, ada mau jaya ke depan, mau sukses ke depan, harus punya sikap yang benar. Sikap itu apa sih sikap yang benar? Sikap yang manis kayak Yusuf itu apa? Attitude atau sikap hati. Artinya begini, itu adalah keputusan kita. Dengar baik-baik, sederhana loh. Saya coba artikan sederhana definisi sikap hati atau attitude. Attitude atau sikap hati itu adalah sebuah keputusan kita. Pilihan kita. Bukan hasil dari sebuah kejadian yang kita alami. Bukan hasil dari semua peristiwa keadaan yang kita alami. Peristiwa yang kita alami boleh tidak enak. Menyakitkan. Bikin kita kaget. Peristiwa kejadian yang kita alami boleh dikatakan pahit buat kita. Kehilangan job, kehilangan berkat. Atau sakit di badan kita. Atau buntu jalan kita. Udah setia saya Pak. Udah menabur. Udah melayani Tuhan. Saya gak bikin dosa. Saya hidup takut akan Tuhan. Kok saya ngalami gak enak? Selalu orang berkata, gak ada pilihan saya Pak. Saya pernah sharing dengan seseorang karena diminta didoakan. Dia berkata begini, saya catat, saya ingat, dia ngomong berkali-kali saya gak punya pilihan Pak, saya gak punya pilihan Pak, saya gak punya pilihan Pak. Dia ini sebetulnya pegawai staf dari perusahaan sebuah pabrik. Cuman pabrik tempatkan dia di sebuah tempat distributor. Yang gaji dia itu bukan distributornya, perusahaan pabrik yang bayar dia. Jadi ceritanya dia mau dapat promosi gitu loh. Tapi dia cerita yang gak enak gitu. Dia katakan begini, setiap akhir mau gajian dia mesti tanda tangan sebuah kwitansi. Dan kwitansi itu Anda tahu ternyata bonus, ada nilai uang di sana. Ada bonus dari pabrik perusahaan. Tapi bonusnya ternyata bukan untuk dia. Seharusnya dibagi untuk dia juga. Distributornya nakal, distributornya jahat. Yang tanda tangan dia, kwitansi yang ditanda tangan tadi sama distributor dikirim ke perusahaan di pabrik. Dan dia berkata gini, tidak ada pilihan, tidak ada pilihan, tidak ada pilihan. Saya berkata, ya ada pilihan. Pilihannya ya kamu tidak boleh marah. Pilihannya kamu tidak usah kecewa. Pilihannya kamu tidak usah kepahitan sama bosnya punya distributor itu. Ya sikapilah, doakan biar nanti kebenaran ada jalan keluarnya gitu. Tapi bukan berarti walaupun tidak beres bos distributor itu lalu kamu jadi kepahitan. Tidak bisa begitu. Percaya tetap dijalani, ya dihadapi sampai ada jalan keluar kecurangan yang ada. Ya kecurangan tetap kecurangan saudara ya. Nah itu namanya keputusan, tidak gampang keputusan. Kalau Anda ngalami kayak Yusuf ya di penjara. Saya sampai hari ini masih pelayanan penjara. Dengan beberapa anak muda setiap tahun kami ada pelayanan penjara. Dengan anak-anak dewasa muda. Datang ke LP saudara ya. Saya pernah satu kali di daerah Medaeng. Pelayanan di sana di Sidoarjo Medaeng. Rupanya ada beberapa orang kenal sama saya. Saya tahu dia juga orang Jombang gitu. Karena tahu dia kaget yang pelayanan saya, dia duduknya di pojok belakang dengan muka cemberut. Ada beberapa orang enggak mau duduk di depan, duduknya di belakang itu orang yang di penjara itu. Kalau lagi ibadah di LP, itu semua mesti tinggalkan ruangan, harus ikut ibadah loh. Harus semuanya. Saya lihat yang di belakang-belakang bodoh cemberut, memuji Tuhan, nyanyi, tepuk tangan enggak mau. Dia tetap berpangku tangan. Wajahnya masem gitu. Datang satu orang sama saya berkata gini,
Pak Pendeta, Pak Yohanes, saya seharusnya nggak ada di sini. Saya dijebak sama ini mau cerita segala macam. Dia mulai menceritakan kepahitannya, keluhannya. Nggak gampang loh orang alami di penjara. Saya udah buktikan, saya udah denger orang ngomong kayak apa. Nggak terima kok dia. Saya dijebak, dia mulai ceritakan kepahitannya. Yusuf pernah ngalami, tapi nggak pernah kepahitan loh. Kita cuma baca peristiwanya, kita tidak pernah ngalami. Tapi kiranya firman Allah menjadi sebuah pencerahan, pewahyuan buat pribadi kita. Kenapa Yusuf disertai Tuhan? Kenapa Tuhan ada di pihaknya Yusuf? Dan kenapa Yusuf punya masa depan yang cerah, yang baik? Karena dia punya sikap hati yang benar. Dia punya attitude yang benar. Apa sikap hati? Keputusan. Sikap hati itu adalah sebuah pilihan kita, bukan hasil peristiwa kejadian keadaan yang kita alami. Meskipun pahit, keputusan kita apa? Tetap percaya pada Tuhan. Meskipun kita ngalami kerugian, sakit di badan kita, ngalami keadaan yang tidak menyenangkan, pahit peristiwa itu. Tapi hati kita tidak ikut pahit, itu pilihan kita. Gini loh saudara ya, yang namanya kepahitan hidup di dunia ini, yang namanya kecewa di dunia ini, itu tidak bisa kita hindari. Suami bisa kecewa sama istrinya, istri pun bisa kecewa sama suaminya, tinggal satu rumah. Orang tua bisa kecewa dengan anak yang dia cintai, tapi anak kita pun bisa jadi kecewa sama kita orang tuanya. Jemaat bisa kecewa sama gembalanya, tapi gembala pun bisa jadi kecewa sama jemaatnya. Kok gini sih jemaat, kok gini sih gembala. Saya mau bilang sama saudara, bahkan rekan kerja kita, bahkan pekerjaan kita, omset hasil rezeki itu juga bisa mengecewakan kita. Bikin kita pahit, udah kerja keras kok enggak ada hasilnya. Loh bisa kecewa loh gara-gara hasil. Makanya saya katakan statement saya begini, kecewa itu, kepahitan itu enggak bisa kita hindari. Tapi harus kita selesaikan, harus kita hadapi. Selesaikannya bagaimana? Datang sama Tuhan, ngalami pribadinya Tuhan. Kita bisa, gini loh, kecewa itu gak bisa dipuaskan. Jangan dipuaskan kecewa. Kepahitan gak bisa dipuaskan. Akan pahit terus. Terus gak ada batasnya. Kepahitan, kecewa gak bisa dihindari. Tapi kita harus selesaikan. Kita harus hadapi bersama dengan Tuhan. Datang sama Tuhan, ngalami pribadinya. Semua bisa mengecewakan, tapi punya sikap hati yang benar. Jadi hari ini belajar, apa itu sikap hati? Keputusan. Meskipun pahit keadaannya, keputusanku tetap bersyukur, tetap percaya, aku tidak mau ngomel. Nah sikap hati, keputusan ini. Jadi sikap hati itu bukan karena keadaan. Keadaanku begini kalau kita menjadi pahit. Enggak, keputusan kita meskipun pahit, belum sembuh, belum ditolong. Aku tetap percaya Tuhan, tetap bersyukur kepadamu. Nah sikap seperti ini yang kita bahas. Itu menentukan masa depan saudara. Anda mau baik masa depannya enggak? Mau ditolong Tuhan enggak? Mau disertai Tuhan enggak? Topik ini penting. Pelajaran ini penting buat kita. Tetap punya sikap yang benar. Sikap, kita belajar tentang sikap. Sikap itu powernya luar biasa. Membawa Anda mencapai anak tangga keberhasilan. Karena Tuhan berikan itu kepada kita. Saya ada perpanjang firman Allah. Mari kita sama-sama berdoa saudari.